Halo, perkenalkan nama saya Yuda Alkindi dari Ilmu Kelautan 2024 dari kelas C dengan NIM 0445240081. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanva saya. Pertama, apa itu bisnis model kanva? Bisnis model kanva itu adalah alat yang berguna untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi model bisnis secara menyeluruh. Dengan menggunakan BMC, kita dapat mengidentifikasi peluang, tantangan, dan strategi yang tepat untuk bisnis. Jadi di sini adalah dari pancake saya. Nah, apa sih pancake? Di sini saya ingin membuat pancake. Pancake itu adalah kue bulat, tipis atau datar yang dibuat dari terigu, telur ayam, gula, susu. Bahan-bahan dicampur dengan air membentuk adonan kental dan dimasak di atas wajan panas. Pancake adalah kue cepat saji yang menggunakan bahan pengembang seperti baking powder, dan ada juga yang menggunakan ragi. Mengapa saya di sini mengambil pancake adalah karena saya dan adik saya dulu itu waktu zaman COVID itu suka membuat pancake. Jadi saya tuh punyalah basicnya membuat pancake. Nah, di sini adalah bisnis model kanva saya. Pertama itu ada key partner. Key partner itu adalah ada dari bagian dari toko kue, kantin kampus, penjual bahan-bahan. Maksudnya toko kue itu mungkin saya akan mensuplai pancake saya ke toko kue dan kantin kampus untuk membantu hasil penjualan. Hasil penjualan maksudnya akan membantu penjualan saya. Nah, selanjutnya itu ada channel yang akan saya gunakan itu ada media sosial sama relasi atau teman. Maksudnya media sosial itu adalah untuk sebuah media promosi. Nah, yang ketiga itu ada customer segment. Customer segment itu dari pancake itu mungkin ada pecinta cake, mahasiswa atau mahasiswi, atau anak kecil. Sebenarnya banyak dari customer segmentnya itu, karena pancake itu mungkin suatu kue yang menarik ya. Jadi mungkin saya cukup cepat mengambil pancake ini di kalangan mahasiswa. Nah, yang keempat itu ada revenue stream. Revenue stream saya itu ada dari transfer dana dan BCA, terus dan cash. Nah, lanjut aja yang kelima ada key ratios. Key ratiosnya itu ada alat pengolahan yang steril dan bahan-bahan dari partner yang terpercaya. Customer relationship, yang pertama itu ada jasa pengantar terus sama voucher diskon. Jadi gratis ongkir lah. Terus yang ketujuh itu ada cost structure. Cost structure itu ada biaya kemasan dan packaging. Terus ada proses pengolahan bahan baku. Yang kedelapan itu value proposition. Di situ ada pancake adalah olahan tepung sehingga kaya akan karbohidrat yang dapat membuat pembeli dapat merasa lebih kenyang, tetapi dalam jumlah porsi yang tidak terlalu banyak. Terus yang ke-9 terakhir itu ada key activity. Yang pertama itu membeli tepung dari penjual yang sudah terpercaya agar mendapatkan harga yang terjangkau dan bahan berkualitas. Terus yang kedua itu menggunakan telur. Terus yang ketiga proses pengolahan. Dari pancake ini tuh ada kekuatannya atau strength. Yang pertama itu variasi rasa. Pancake dapat disesuaikan dengan berbagai variasi rasa seperti coklat, stroberi, pisang, hingga lain-lain yang konsumen inginkan. Terus yang kedua itu ada popularitas. Yang sudah kita ketahui, popularitas pancake ini di kalangan mahasiswa, anak-anak, atau masyarakat sekitar itu cukup diminati. Nah, yang ketiga itu mudah dibuat. Nah, yang kita tahu itu pancake itu kan dibuat dari pen ya, yang seperti martabak lah ibarat katanya. Jadi simple, cuman paling nanti kita bahas di apa namanya? Ya itulah. Terus yang keempat itu ada bahan baku murah. Bahan bakunya cukup murah karena pancake kita hanya bermodalkan seperti tepung, baking powder, telur, dan tepung lagi. Terus ragi maksudnya. Terus yang kelima itu fleksibilitas harga. Harga pancake itu dapat diatur menjadi yang seminimalis mungkin dari harga pasaran. Ya, terus yang selanjutnya itu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan bahan baku utama.
atau fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual pancake. Nah, yang kita ketahui kan seperti tepung dan telur itu kan harganya cukup tidak stabil ya. Kalau telur tuh mungkin bisa per bulan, kadang sekilonya 28, kadang per bulan sekilonya 32. Nah, mungkin itu akan membuat kelemahan dari suatu project pancake ini. Nah, yang kedua itu ada pesaing yang ketat. Nah, yang kita ketahui ini cukup banyak ya di kalangan mahasiswa, karena membuat cake itu tidak terlalu rumit karena mudah, jadi banyak yang menjual cake. Terus yang ketiga itu ketergantungan pada tenaga kerja. Maksudnya ketergantungan pada tenaga kerja ini, produktivitas dapat mempengaruhi jika kurangnya tenaga kerja yang terampil dan dapat diandalkan. Mungkin dari saya kan ketergantungan pada tenaga kerja ini kan saya cukup berpengalaman untuk membuat pancake, jadi saya akan membuat pelanggan mempercayai pancake saya. Yes. Nah, selanjutnya itu ada peluang atau opportunities. Yang pertama, penambahan versi baru dari yang misalkan pancake-nya lagi gitu-gitu, toppingnya nggak terlalu bervariasi. Kami akan membuat pancake yang bervariasi, misalkan akan biar apa sih? Biar eye catching aja lah gitu ibaratnya, biar pembeli itu tertarik. Terus yang kedua itu ekspansi ke pasar nasional seperti di pasar-pasar gitulah. Terus yang ketiga tuh kolaborasi dengan pelaku industri lain. Kolaborasi dengan industri lain itu mungkin kita akan membuat collab dengan minuman lah, maksudnya kan ini udah cake, kita akan membuat dengan minuman. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman. Yang pertama ada persaing yang ketat dan kompetitor. Terus kedua ada perubahan kebiasaan konsumen yang kita ketahui Indonesia ini untuk kalangan masyarakat ininya lebih suka gorengan ya dibanding cake, jadi ya gitu aja lah. Terus yang ketiga itu kenaikan biaya produksi. Ya yang tadi kita di awal kenaikan biaya produksi itu ada dari kenaikan harga telur dan tepung dan lain-lain, itu akan mempengaruhi sih. Ya, terima kasih dari saya, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.